Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Eko Arianto dari SMK Negeri 1 Kedunguni. Kali ini saya akan mencoba membahas materi matematika pada bab bunga dan anuitas. Kita langsung aja untuk materi ini. Jadi pada bunga dan anuitas ini akan kita bahas. Ini ada 4. Yang pertama adalah bunga tunggal, yaitu bunga majemuk. Berikutnya adalah pinjaman dan investasi. Yang terakhir adalah anuitas. Bunga, pinjaman, dan investasi. Dalam kasus pinjaman dan investasi, kita sering mendengar istilah bunga atau interest. Jadi bunga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan sebagai imbalan dari jasa penggunaan suatu modal atau pinjaman yang dibayarkan dalam periode tertentu berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini dari pihak si peminjam dan yang dipinjami. Ilustrasi dari pinjaman dan investasi bisa dilihat dari di sini ada si pemilik modal sama si penerima manfaat. Jadi dari pemilik modal ini nanti dia akan memberikan modal pokok, tapi nanti penerima manfaat ini akan mengembalikannya tidak hanya pokok saja, tetapi pokok bersama dengan bunga atau jasanya. Faktor-faktor yang terlibat di sini ada untuk kesepakatannya adalah besarnya modal, ada jenis bunga, ada periode atau tenor, ada angsuran, dan juga ada yang namanya anuitas. Jenis bunga sendiri di sini dibagi menjadi 2, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Untuk pengertiannya, yang namanya bunga tunggal atau bunga flat adalah sistem perhitungan suku bunga yang besarnya mengacu pada modal pokok sehingga nilainya tetap tidak berubah. Jadi perhitungan bunga ini dasarnya adalah modal pokok yang pertama, jadi akan selalu sama. Sedangkan bunga majemuk atau bunga efektif adalah sistem perhitungan suku bunga yang mengacu pada sisa modal di periode sebelumnya sehingga nilainya tidak tetap. Jadi perhitungannya dasar dari bunga adalah sisa pokok yang tersisa di akhir periode. Selanjutnya kita masuk ke pinjaman. Simulasi pinjaman dengan bunga tunggal. Nah ini tadi ada bunga tunggal sama bunga majemuk, bisa diamati pada layar. Di sini ada pinjamannya sebesar 6 juta, tenornya adalah 6 bulan, tenor itu adalah masa untuk pelunasannya, dan bunganya adalah 2% per bulan dengan sistemnya adalah bunga tunggal. Di situ bisa dilihat untuk periodenya ada 6 sesuai dengan tenornya. Angsuran pokoknya akan sama sebesar 1 juta karena dibagi menjadi 6. Untuk bunganya sendiri, karena ini adalah bunga tunggal, pengali dari bunganya adalah pokok pinjaman akan sama terus, yaitu 6 juta. Dan ini akan berakibat pada nominal bunganya pun akan selalu sama sebesar 120.000. Dan total angsurannya pun akan sama antara periode pertama sampai terakhir adalah sejumlah 1.120.000. Ini yang dinamakan dengan simulasi dengan bunga tunggal. Dan berikutnya kita coba mengsimulasikan dengan sistem bunga majemuk. Sama-sama dengan pokok pinjamannya adalah 6 juta, tenornya adalah 6 bulan, bunganya 2% per bulan, tetapi dengan sistem bunga majemuk. Di sini untuk angsuran pokoknya masih sama sebesar 1 juta rupiah, tetapi dalam bunganya ini adalah bunganya dikalikan dengan bukan pokok awalnya tetapi sisa pinjamannya. Jadi untuk yang pertama pokoknya masih 6 juta, jadi 2% kali 6 juta. Untuk yang kedua adalah sisanya. Jadi pokoknya itu tadi 6 juta, sudah diangsuran 1 juta, tinggal 5 juta rupiah. Maka 2%-nya kali 5 juta, terus menurun. Di sini nominal bunganya pun akan berbeda antara bulan atau periode pertama, kedua, dan seterusnya akan semakin mengecil. Karena apa? Karena sisa pinjamannya otomatis akan mengecil juga. Nah, ini adalah simulasi untuk pinjaman dengan sistem bunga majemuk. Tantangannya di sini dari 2 simulasi sebelumnya, hitunglah total pembayaran dari masing-masing tipe bunga.
Dapatkah kamu mengkonstruksikan formula untuk menghitung pinjaman? Coba konstruksi baik pinjaman dengan bunga tunggal maupun dengan bunga majemuk. Nah, ini bisa kalian sambil diingat-ingat materi sebelumnya, yaitu materi mengenai barisan dan deret. Nah, di sini bisa dilihat dari tadi simulasi perhitungan dengan bunga tunggal sama bunga majemuk. Di sini total pembayarannya, di sini maksudnya adalah bunga bersama dengan pokoknya untuk bunga tunggal adalah 6.720.000, sehingga jumlah bunganya totalnya adalah 720.000. Sedangkan bunga majemuk total pembayarannya antara pokok dan bunga adalah 6.420.000, sehingga jumlah bunganya adalah 420.000. Sehingga kita coba diskusikan bunga mana yang lebih menguntungkan antara bunga tunggal maupun bunga majemuk. Jelaskan mengapa. Nah, sebenarnya sudah bisa terlihat coba saya kembalikan tadi. Di sini bisa dilihat bunganya dengan nominal pinjaman sama, dengan bunganya sama, tetapi sistemnya berbeda. Akan terlihat bahwa sebagai peminjam akan lebih diuntungkan dengan sistem bunga majemuk, karena bunga yang disetorkan atau dibayarkan lebih kecil dibandingkan dengan bunga tunggal. Nah, jawabannya ini lebih menguntungkan bunga majemuk karena dasar perhitungan bunganya adalah sisa pokok dari pinjaman. Beda dengan bunga tunggal tadi adalah pokok awalnya akan selalu sama, sehingga total bunganya lebih kecil dibandingkan dengan bunga tunggal. Nah, formula pinjaman pada bunga tunggal ini adalah rumus-rumusnya. Jadi kalau angsuran pokok per bulannya adalah didapat dengan modal dibagi dengan tenor. Sedangkan untuk nominal bunga flat per bulannya ini adalah persentase bunga per bulan dikalikan dengan modal atau pinjaman awal. Total bunga yang dibayarkan ini adalah nominal bunga per bulannya dikalikan dengan tenornya. Formulasi pinjaman bunga majemuk ini bisa diperhatikan, ini adalah kesimpulan dari yang tadi ya. Jadi semakin ke bawah atau periode selanjutnya akan semakin mengecil karena perhitungan bunganya adalah sisa dari pokok pinjamannya. Selanjutnya kita masuk ke investasi. Nah, simulasinya kalau tadi adalah pinjaman, di sini adalah investasi atau menabung ya. Di sini nilai modalnya adalah 10 juta ya, jangka waktunya 3 tahun, bunganya adalah 5% per tahun dengan sistem bunga tunggal. Ini sama ya. Kalau tadi adalah pinjam, ini investasi atau mungkin kita bisa sebutkan dengan menabung ya. Di sini sama, nominal bunganya akan selalu sama karena di sini pakainya adalah sistem bunga tunggal. Nah, di sini akan didapat nominalnya sama, yaitu sebesar 500.000. Jadi nanti bisa kelihatan nominalnya itu akan selalu sama. Sedangkan untuk bunga majemuk dengan nominal modal, jangka waktu dan bunganya sama tetapi dengan sistem bunga majemuk, di sini bisa dilihat untuk bunganya tidak sama, akan membesar. Kebalikannya dengan pinjam. Karena apa? Karena modalnya ini akan semakin membesar karena ditambahkan dengan bunga pada periode sebelumnya, sehingga menjadi pokok untuk perhitungan periode berikutnya. Maka di sini kelihatan nominal bunganya akan semakin membesar. Nah, karena ada penambahan bunga pada pokok perhitungan bunganya. Nah, di sini formulasi investasi dengan bunga tunggal adalah rumusnya MN sama dengan M kali 1 plus N kali I. Nah, ini untuk formulasi investasi bunga tunggal dengan pengertiannya di bawahnya. Berikutnya untuk anuitas. Nah, pengertian dari anuitas merupakan sejumlah pembayaran pinjaman yang besarnya sama dan dibayarkan dalam jangka waktu tertentu serta terdiri dari bagian pokok dan bagian bunga. Nah, jadi anuitas itu ada dua bagian, yaitu bagian bunga dan angsuran.
Bisa dilihat simbolnya A sama dengan B ditambah dengan A. Dengan A-nya adalah anuitas, B-nya bunga, dan A-nya angsuran. Nah, apa bedanya? Prinsip dari perhitungan anuitas pada dasarnya menggunakan perhitungan bunga majemuk, tapi kemudian dimodifikasi sedemikian rupa untuk menghasilkan cicilan pembayaran yang besarnya sama. Yang tadi namanya adalah anuitas tadi, sehingga identik dengan pembayaran bunga tunggal. Sistem anuitas ini pada umumnya dibagi dalam pinjaman atau kredit di bank konvensional. Formasi pinjaman dengan anuitas. Nah, ini rumusnya. Kita bisa mencari nilai anuitasnya dengan rumusnya adalah A sama dengan I kali N dikalikan dengan 1 plus I pangkat T dibagi 1 plus I pangkat T kurangi dengan 1. Dengan A adalah anuitas, M-nya besar pinjaman atau modal, dengan jumlah periode pembayaran, dan ini adalah interest atau bunga per periode. Oke, kita coba terapkan. Jadi di sini kita simulasi dengan sistem anuitas. Di sini ada pokok pinjamannya 6 juta rupiah, tenornya 6 bulan, bunganya 2%. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, kita masukkan, jadi A sama dengan I-nya adalah 0,02. Ini didapat dari mana? Dari bunga dalam bentuk desimal. Dengan 2% jadi 0,02. Kalikan dengan M, M-nya 6 juta, kalikan dengan 1 plus I, ingat tadi I-nya adalah bunga dalam desimal, 0,02 pangkat dengan 6, namanya itu adalah T, T-nya tenor, bagi dengan 1 plus 0,02 pangkatan kurangi 1, maka didapat dari perhitungannya adalah hasilnya 1.071.154. Ini adalah besar anuitasnya. Nah, setelah mendapatkan anuitas, kita biasanya membuat tabel anuitas. Nah, ini tabel anuitas. Jadi tabel pelunasan anuitas, karena tadi tenornya adalah 6, maka di sini juga garisnya ada 6. Jadi di sini bisa dilihat kolomnya itu terdiri dari periode, utang awal, terus anuitas dibagi menjadi 2, bunga dan angsuran pokok ya. Ini tadi dari pengertiannya, dan kolom terakhir adalah sisa utang. Nah, di sini untuk utang awalnya 6 juta, bunganya maka 2% dikalikan dengan 6 juta dapat 120.000. Angsuran pokoknya didapat dari mana? Dari anuitas kurangi bunga, maka didapat 951.154. Untuk sisa utang sendiri ini didapat dari utang awal dikurangi dengan angsuran pokok, yaitu 6 juta dikurangi 951.154, didapatlah 5.048.846. Nah, sisa utang ini akan menjadi utang awal periode berikutnya. Nah, perhitungannya sama seperti tadi ya, jadi akan sama terus nanti sama pada periode terakhir. Nanti di sini untuk sisa utangnya biasanya tidak 0 ya, bisa 0 bisa tidak 0. Jadi nanti kalau seperti ini nanti akan dibulatkan. Jadi lihat sisa utangnya masih ada Rp5. Ini biasanya nanti ditambahkan pada pembayaran anuitas pada bulan itu. Maka anuitas ditambah dengan sisa utangnya tadi, ini adalah lebih besar dari anuitas yang sebelumnya. Ini tujuannya apa? Biar tidak ada periode yang ketujuh, maka dibulatkan pada periode di-6-nya. Nah, ini adalah perhitungan anuitas. Oke? Demikian pembahasan kita mengenai bunga majemuk dan anuitas. Semoga paham ya dan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf kalau ada tutur kata salah yang salah, dan umpamanya ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan pada komen yang ada di akun YouTube saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Ya, subscribe tujuannya biar nanti kalau umpamanya ada update dari saya biar ada notifikasi atau pemberitahuan. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.